السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء، حضرة المكرمين والمحترمين yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus OSMJ dan semua mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Winsi Samarinda, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita belajar tentang khutbah. Khutbah itu apa sih pengertiannya? Khutbah itu artinya adalah menyampaikan wejangan-wejangan. Dan khutbah itu dalam fikih yang masyhur ada 6. Yang pertama ada namanya khutbah Jumat. Ini yang lebih fokus kita pelajari. Kemudian ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha. Kemudian yang keempat ada khutbah Salat Kusuf, gerhana matahari. Kemudian yang kelima ada khutbah Salat Khusuf, gerhana rembulan. Kalau pakai kaf itu kusuf, matahari. Kalau pakai kha itu rembulan. Kemudian terakhir ada namanya khutbah istisqa. Khutbah istisqa. Tapi di samping itu ada juga khutbah saat pelaksanaan haji. Yang pertama ada khutbah Yaumuz Zinah. Itu dilakukan di Mekah pada tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian ada khutbah di hari Arafah 9 Zulhijjah. Kemudian khutbah Yaumun Nahar, khutbah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir khutbah hari pertama, hari Nafar Awal, tanggal 12 Zulhijjah. Fokus kita mempelajari tentang khutbah Jumat. Ada satu pertanyaan, khutbah Jumat itu apakah betul dia menduduki posisinya 2 rakaat zuhur, sehingga Jumatnya itu kan 2 rakaat, lalu 2 rakaat lainnya dari sholat zuhur itu diganti dengan 2 khutbah. Ada satu athar dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa 2 khutbah itu menduduki posisinya 2 rakaat sholat zuhur. Kan sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, 2 rakaatnya itu diganti dengan sholat Jumat, lalu 2 rakaat lainnya diganti dengan khutbah. Maka kemudian sahabat Umar melanjutkan, barang siapa yang ketinggalan mendengarkan 2 khutbah, maka dia wajib sholat zuhur. Wah, kalau seperti ini di UIN sih banyak ini, termasuk anak-anak asrama banyak yang ketinggalan khutbah Jumat ini. Datang-datang sudah pertengahan khutbah, ada juga yang datang sudah mau iqomah.
Tapi ternyata asar tersebut derajatnya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa menjadi hujjah. Oleh karena itu pendapat yang terkuat adalah khutbah itu ketentuan tersendiri. Memang zuhur itu ya 2 rakaat, Jumat itu memang 2 rakaat. Sementara khutbah ya 2 khutbah. Jadi bukan sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Itu pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama, terutama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Sehingga dengan demikian syarat-syarat khutbah itu tidak seketat syarat sholat. Kalau sholat minum boleh apa tidak? Kalau kita lagi sholat lalu haus, boleh nggak minum? Ya nggak boleh. Kalau khutbah lalu kita haus, boleh tidak? Hah? Maka ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi betul-betul syiddatul atash, sangat haus sekali, atau betul-betul serak, dikeluarkan kata-kata tidak keluar kecuali dengan minum, maka yang demikian boleh. Kemudian kalau yang kedua hanya haus sedikit atau serak sedikit, yang tanpa air pun masih bisa ngomong, masih bisa khutbah, cuma mungkin kurang lantang. Orang kalau khutbah atau kalau jadi imam kan kadang ada tuh terasa di sini nih sudah begitu-begitu tetap juga tidak masuk gitu. Tapi untuk ngomong masih bisa, maka yang demikian dianjurkan tidak minum. Kalau normal saja, tidak serak, tidak haus, lalu kemudian dia minum, sebagian mengatakan haram, sebagian hanya makruh saja. Tapi yang jelas dalam khutbah ada kebolehan untuk minum, terutama dalam kondisi sangat haus sekali. Kalau sholat meskipun sangat haus kayak apa, nggak boleh dia lagi sholat kemudian minum, nggak boleh. Tuh. Baik, dalam mempelajari khutbah yang paling utama itu tentu saja 3 hal yang menjadi syarat sah khutbah, kemudian rukun-rukun khutbah, lalu yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan khutbah. Dah 3 ini dipegang, maka aman khutbahnya. Baru mungkin tambahkan dengan sunnah-sunnah khutbahnya. Jadi kita belajar itu dalam fikih harus menggunakan konsep. Teorinya pegang, lalu kalau teori sudah dipegang, misalnya ada masalah, ya tinggal kita cari dalam teori itu. Tidak usah mencari secara khusus masalahnya, langsung diterapkan dalam teori. Misalnya tadi masalah pakai imamah, pakai sorban misalnya. Ada enggak memakai imamah, pakai sorban itu menjadi syarat sah khutbah? Oh, tidak ada. Ada enggak memakai imamah itu menjadi rukun khutbah? Oh, tidak ada. Jadi kalau orang khutbah tidak pakai imamah, tidak pakai sorban, sah apa tidak? Ya kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tidak ada yang membatalkan khutbah, sah. Itu namanya belajar dengan konsep. Sama sholat juga begitu. Pelajari syarat sah sholat apa saja secara lengkap, pelajari rukun-rukun sholat plus syarat masing-masing apa saja, lalu apa saja hal yang membatalkan. Kemudian ada masalah, ya tinggal kita cari dalam konsep tadi, terpenuhi enggak syarat sahnya? Oh, terpenuhi semua. Terpenuhi tidak rukun-rukunnya? Terpenuhi semua. Ada enggak yang membatalkan? Enggak ada. Ya berarti sah. Gitu. Ya. Misalnya kayak sekarang kemarin saya ditanya, apa hukumnya sholat tarawih dengan cepat? Kira-kira sah tidak sholatnya?
Ya langsung saja. Sepanjang syarat sahnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, tidak ada yang membatalkan, ya sah. Baru kemudian silahkan dibahas afdoliyahnya, mana yang lebih utama, apakah santai ataukah cepat. Itu urusan afdoliyah, tapi bukan masalah batal tidak batal gitu. Kecuali kalau tidak ada tumak ninahnya, itu berarti kan rukunnya hilang. Kemudian fatihahnya, bacaannya sampai merubah makna, kalau itu jelas berarti rukun tidak terpenuhi gitu. Ini pentingnya belajar dengan menggunakan konsep dan teori keilmuan. Baik, sekarang apa saja syarat sah dalam khutbah? Ini harus dipegang betul-betul, karena syarat sah itu tidak bisa didiskon, tidak bisa dikorting. Syarat itu harus bersifat kolektif. Misalnya di sini syaratnya khutbah itu ada 12. 12 ini misalnya 11 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi, sah tidak khutbahnya? Syaratnya 12, yang 11 terpenuhi, ada 1 saja yang tidak terpenuhi, sah tidak khutbahnya? Sah tidak? Tidak sah, karena dia bersifat kolektif dan harus lengkap, tidak bisa separuh-separuh. Itu namanya syarat. Sama syarat sah sholat juga begitu. Syarat sah sholat misalnya ada 8, 7 terpenuhi, 1 enggak terpenuhi. Apa yang 1 itu? Misalnya auratnya tidak tertutup, atau tertutup hanya saja tembus pandang, transparan. Misalnya menggunakan kaca sholatnya itu dibalut dengan kaca, kelihatan kulitnya itu, auratnya. 1 saja tidak terpenuhi dari syarat-syarat itu, meskipun syarat lainnya terpenuhi, tidak sah sholatnya. Nah itu syarat tuh begitu ya, cara membaca syarat dalam ibadah begitu. Apa saja syarat-syarat sah khutbah? Pertama, az-zukurah, harus dilakukan oleh laki-laki. Jamaahnya laki-laki, yang khutbah perempuan tidak sah ya. Tapi di mana, di Amerika, Aminah Wadud kan namanya itu. Itu atas nama emansipasi akhirnya dia yang khutbah, dia juga yang jadi imam, ya tidak sah. Kemudian yang kedua, at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbari, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Fa idza ahdatsa fi asna'iha tawadda'a wasta'nafaha min jadid. Bagaimana kalau lagi di tengah-tengah khutbah kentut? Maka supaya bisa lanjut khutbahnya, kita istikhlaf, minta kepada salah satu jamaah untuk menggantikan kita dan melanjutkan khutbah. Tidak perlu ulang dari awal lagi. Tapi syaratnya orang yang kita mintai sebagai ganti itu dia orang yang mendengarkan khutbah dari awal. Jadi kalau yang baru datang ketinggalan khutbah, nggak bisa dia menjadi orang yang kita jadikan ganti, nggak bisa. Harus orang yang datang dari awal dan dia mendengarkan khutbah. Kalau yang sepanjang khutbah dia tidur, nggak bisa juga. Karena sekarang ini kan ada tren ya, sebenarnya sejak dulu, ketika khutbah itu dijadikan sebagai ajang untuk qailulah. Pak, kenapa Pak? Kenapa Mas tidur? Saya lagi mengamalkan sunnah Nabi. Qailulah. Itu namanya qailulah fi ghairi mahallih, tidak pada tempatnya. Karena qailulahnya para sahabat untuk sholat Jumat itu setelah Jumatan. Kalau sholat Jumat itu setelah Jumatan baru qailulah. Tapi kalau di hari-hari lain memang sebelum zuhur. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa khutbah, bagaimana? Hanya kita yang bisa. Misalnya di daerah pelosok terpencil gitu. Maka kita wudhu dulu, ulangi khutbahnya dari awal, dari rukun yang pertama. Nggak bisa lanjut, harus ulang dari awal. Kalau mau kita lagi yang jadi khotib, karena misalnya nggak ada yang bisa, ya sudah, terpaksa kita wudhu,
lalu ulangi lagi, tidak bisa langsung lanjut, tidak bisa. Laki-laki suci dari 2 hadas. Yang ketiga, suci dari najis baik pada pakaian, badan dan tempat. Maka ini mimbar namanya. Kalau tempat sholat ini apa namanya? Kalau tempat sholat namanya apa? Mihrab. Kalau untuk khutbah namanya mimbar. Itu sering-sering dibersihkan. Kenapa? Khawatir di bagian pijakan dan tempat duduknya di mimbar itu ada kotoran, ada najis, juga berpengaruh pada sah tidaknya khutbah. Tapi kalau yang di atas-atasnya itu meskipun ada najisnya ya tidak ngaruh. Tapi untuk yang bersinggungan berkenaan dengan pakaian dan anggota tubuh kita itu harus suci. Kemudian yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Khotib auratnya terbuka, maka tidak sah khutbahnya. Kalau terbuka tersingkap karena ada angin kencang, badai, bagaimana itu? Apakah langsung batal? Tidak, asal segera dia tutup kembali. Sama kayak kita sholat hanya pakai sarung, nggak pakai celana sampai bawah lutut, lalu ada angin kencang, terbuka tersingkap, asal langsung segera ditutup, aman, masih bisa lanjut. Tapi kalau dengan niat merasakan sensasinya, ada badai kencang terbuka, asik nih sholat terbuka-buka, maka batal kalau begitu. Yang kelima, setelah laki-laki suci dari 2 hadas, suci dari najis, menutup aurat, yang kelima adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu syarat sah khutbah. Kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Maka digantikan oleh orang yang bisa berdiri. Kalau nggak ada yang lain yang bisa, maka boleh khutbah dalam kondisi duduk. Boleh. Kalau nggak bisa duduk, muttaji', miring kanan. Nggak bisa miring kanan, miring kiri. Nggak bisa mustalqiyan, yaitu telentang. Nggak ada orang khutbah telentang. Ya tadi misalnya di daerah pelosok nggak ada orang yang bisa, bisa saja, ya kan. Tapi teman saya pernah sholat, ada cerita ini ya, ada orang sholat dia karena apa, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, miring kanan kiri nggak bisa, dia telentang, akhirnya meninggal dunia dia. Ya karena tang ditelan. Tang ditelan ya, matilah. Ini saya menanggapi serius pertanyaan jamaah, Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat dengan telentang? Saya jawab serius dengan dalilnya. Jadi kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk miring kanan, nggak bisa miring kiri, nggak bisa telentang. Tapi teman saya itu meninggal, Ustaz, itu. Kenapa? Ya sudah takdir itu, saya bilang. Oh bukan, Ustaz, tangnya ditelan. Oh ngawur nih orang ini. Sudah serius-serius jawabnya. Kemudian yang keenam, duduk di antara 2 khutbah dengan durasi di atas tumakninah sholat, lebih lama dari tumakninahnya sholat. Jadi duduk di antara 2 khutbah itu berdasarkan hadis baginda Rasul, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam At-Tirmidzi, ada duduk di antara 2 khutbah dan lamanya kira-kira lebih lama daripada batas minimal tumakninah sholat. Tumakninah sholat itu batasnya berapa? Yang penting ada diam dengan durasi kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Itu kan sebenarnya singkat sekali itu tumakninah itu. Allahu Akbar, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, sudah tumakninah. Tapi tumakninah minimalis, tapi sudah sah. Nah untuk duduk di antara 2 khutbah di atas itu, ada yang mengatakan wal afdalu ayyakuna biqadri suratil ikhlas.
Ada yang mengatakan durasinya kira-kira cukup untuk membaca surah Al-Ikhlas 4 ayat itu. Ya maka itu di kita biasanya ada sholawat. Salah satu tujuannya apa itu? Untuk memberitahukan kepada para jamaah bahwa sedang duduk di antara dua khutbah. Siapa tahu ada jamaah membeludak nggak bisa melihat khotib. Tuh, maka dengan ada sholawat dari Bilal itu menunjukkan oh ini lagi duduk di antara dua khutbah. Akilah sudah kesini belum Akilah? Sudah, oh, oke. Anda boleh lambat lagi. Kalau lambat nanti saya minta Pak Agus jemput Akilah ini. Lagi di WC? Oh iya. Pokoknya kalau ke WC izin, ya kan? Saya izin ke WC dulu supaya ketahuan. Yang lain, Mas Ozi masih di sana kah? Oh berarti kayaknya tidurnya ini pingsan kayaknya ini. Maka itu habis sahur jangan tidur lagi. Perutnya kenyang, matanya ngantuk. Oh ya sudah. Dan yang lebih membahayakan dan mengkhawatirkan bisa jadi subuhnya bablas. Kalau subuhnya bablas tanpa ada upaya untuk membangunkan, maka kita juga bisa kena dosa itu. Sudah memfasilitasi orang yang subuhnya bablas. Ya, itu harusnya kalau poin pelanggaran harusnya banyak tuh poinnya. Karena sudah membuat subuhnya lepas dari waktunya. Dan itu maksiat yang besar sekali. Baik, berikutnya yang ketujuh, syarat dalam khutbah yang ketujuh al-muwalatu bainal khutbataini urfan. Harus muwalah. Muwalah itu berkelanjutan, berkesinambungan antara khutbah satu dengan khutbah dua. Tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang sekali. Panjang sekali itu menurut para ulama standarnya adalah durasi yang kira-kira cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ringan. Nah maka jangan sampai duduk di antara dua khutbahnya kelamaan sekali. Duduk di antara khutbahnya misalnya sampai 10 menit. Nah itu tidak sah. Harus ulang lagi dari khutbah awal lagi, langsung nyambung. Kemudian yang kedelapan, al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas sholati urfan, yaitu harus berkesinambungan antara khutbah dengan sholat. Tidak boleh juga jedanya kelamaan antara selesai khutbah dengan sholat. Sama standarnya, yaitu jedanya tidak boleh lebih dari waktu yang kira-kira cukup untuk sholat sunnah 2 rakaat, untuk sholat 2 rakaat. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau untuk baca istawu wastaqimu wa'tadilu masih boleh tidak? Ya boleh, itu kan sebentar saja. Yang tidak boleh itu kalau setelah selesai khutbah lalu kemudian lama sekali. Nah itu nggak boleh. Harus ulang lagi khutbahnya itu kalau kelamaan jaraknya. Yang ke-9, syarat sah khutbah al-isma'u minal khatib. Seorang khatib harus bersuara lantang sehingga dia bisa memperdengarkan suaranya kepada jamaah. Nah, dalam hal ini apakah jamaah betul-betul harus mendengar, ataukah yang penting suaranya khatib itu lantang sehingga berpotensi kuat didengar? Ini khilaf di kalangan para ulama. Menurut Imam Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i mengatakan yang penting adalah bil quwwah. Bil quwwah itu yang penting khatibnya suaranya lantang. Adapun kok makmumnya mendengar atau tidak, jamaahnya mendengarkan atau tidak, tidak masalah. Apakah misalnya karena ada angin kencang, angin ribut, anginnya kencang, atau hujan deras misalnya kan? Yang penting khatib itu isma', mengeluarkan suara yang keras, yang andai dalam kondisi normal tidak ada hujan deras bisa kedengaran, maka meskipun ternyata jamaah nggak ada yang mendengar, tidak masalah. Jamaahnya itu sampai bingung, apa ini?
karena hujan deras dan tempatnya terbuka, misalnya seperti kita ini kan terbuka nih, sudahlah hujan deras misalnya, tambah lagi ada angin ribut ya kan, kemudian mikrofonnya kurang kencang, maka yang penting khotib sudah bersuara lantang, yang andai dalam kondisi normal tidak ada hujan jamaah bisa mendengar aman. Tapi yang lebih ketat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan tidak cukup hanya sekedar khotib bersuara lantang, tapi makmum jamaah 40 memang harus betul-betul mendengar bil fa'li. Maka misalnya kok makmumnya tidur semua, maka tidak sah. Kalau tidur semua tinggal aja sudah. Maka itulah pentingnya jamaah Jumat itu yang banyak, supaya siapa tahu ada yang tidur, yang lainnya tidak tidur. Itu, ya kan? Kalau 40 tidur semua, menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah, karena betul-betul jamaahnya harus mendengar. Yang berikutnya, ayyasma'ahuma arba'una, harus didengarkan minimal oleh 40 jamaah. Ini harus betul-betul didengar, tidak cukup yang potensi tadi, enggak cukup, harus betul-betul didengar. Menurut Al-Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli tadi kan meskipun tidak didengar secara nyata, yang penting khotib sudah menjaharkan suaranya, maka sah saja. Yang ke-11 sebelum terakhir, antakuna bil arabiyyah ay al-arkan, rukun-rukun khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. Nanti kita bahas rukun khutbah. Yang wajib berbahasa Arab itu hanya rukun-rukun. Kalau yang tidak rukun boleh dengan bahasa lain. Saya pernah sholat Jumat di Masjid UIN Jakarta. Khotibnya itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ternyata beliau dosen tadris bahasa Inggris gitu. Tapi kata orang-orang yang ada di situ, ada juga yang pakai bahasa Mandarin khotibnya itu. Karena kan di UIN Jakarta bahasanya banyak yang dipelajari dan yang paham banyak. Nah, kalau di kita kan belum pernah, mentok-mentoknya kita pakai bahasa Indonesia lah. Jadi kalau yang bukan rukun tidak apa-apa dengan menggunakan bahasa lain, tapi untuk rukun-rukunnya harus berbahasa Arab. Yang terakhir ke-12, antakuna kulluha fi waqti zuhri, harus dilakukan di waktu zuhur. Khutbah itu harus dilakukan di waktu zuhur, tidak boleh sebelum masuk waktu zuhur, tidak boleh juga setelah lewat asar, masuk asar tidak boleh, harus masih di waktu zuhur. Jadi kalau misalnya Jumatannya jam 2 ya masih sah, misalnya karena ada kejadian apa gitu sehingga tidak memungkinkan khutbahnya atau Jumatannya di awal waktu zuhur, ya nggak apa-apa, jam 2 yang penting masih dalam waktu zuhur. Itu 12 syarat khutbah agar khutbahnya sah. Apa saja tadi? Laki-laki suci dari 2 hadas, suci dari najis, menutup aurat, berdiri bagi yang mampu, kemudian duduk di antara 2 khutbah, kemudian berkesinambungan antara 2 khutbah, berkesinambungan antara khutbah dengan sholat, kemudian khotib mengeluarkan suara yang lantang, kemudian yang ke-10 didengarkan oleh 40 orang minimal, kemudian rukunnya harus berbahasa Arab dan harus dilakukan di dalam waktu zuhur. Ini 12 syarat. Ya, baik. Sekarang rukun-rukunnya. Rukun khutbah itu apa saja? Hanya ada 5. Ini harus tahu nih semua mahasantri. Rukun khutbah ada 5. 5 ini bagaimana sebarannya? Yang pertama adalah hamdulillah fihima, membaca alhamdulillah di khutbah 1 dan khutbah 2. Harus ada
alhamdulillah. Apakah harus diulang? Tidak harus, sekalipun juga cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak harus alhamdulillah, alhamdulillahillah, tidak harus begitu. Tapi kalau diulang ya tidak apa-apa juga, bagus saja. Cuma tidak jadi syarat. Sekali aja di masing-masing khutbah itu sah. Khutbah pertama alhamdulillah, khutbah kedua alhamdulillah, sekali cukup. Lalu yang kedua, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi sighatin. Yang kedua yaitu membaca sholawat untuk Nabi di khutbah 1 dan khutbah 2. Harus menggunakan redaksi sholawat. Maka tidak boleh misalnya menggunakan doa yang lain. Misalnya alhamdulillah rahimallahu Muhammadan, pakai rahima, nggak boleh, nggak cukup. Padahal kan sholawat itu kan maknanya adalah rahmat ta'zim. Allah memberikan rahmat yang juga mengandung ta'zim, pemuliaan kepada Nabi. Itu. Maka menggunakan sholawat, entah itu wassalatu boleh, itu. Atau menggunakan sallallahu ala sayyidina, pakai shalla, pakai fi'il madhi boleh. Kemudian misalnya pakai fi'il mudhari yang bermakna sedang, sekarang, boleh juga. Yang penting menggunakan sholawat, lafadz as-sholah, bahwa as-sholatu itu masdarnya, atau menggunakan fi'il, atau menggunakan fi'il amar, Allahumma sholli, ya Allah berikanlah rahmat ta'zim engkau kepada Nabi Muhammad, juga boleh. Kemudian tidak harus menggunakan dan tidak harus menyebutkan nama Muhammad. Boleh juga menggunakan gelar-gelar Nabi atau nama-nama yang lain. Nama Nabi kan ada apa saja? Al-Hashir, Al-Khatim, apa lagi? Apa? Ada yang Toha, ada yang Yasin, meskipun itu masih khilafiyah kalau itu ya. Toha, Yasin itu masih khilafiyah. Misalnya menggunakan laqab ala Rasulillah, jelas arahnya kepada Nabi, ala Nabiyillah, tapi tidak boleh menggunakan isim dhamir. Misalnya Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada dia. Dia ini maksudnya Nabi Muhammad, tapi isim dhamir. Menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuat, tidak boleh, harus menggunakan isim zahir. Misalnya Allahumma sholli ala Ahmad, sah. Allahumma sholli ala Rasulillah, sah. Itu kan isim zahir tuh. Tapi nggak boleh menggunakan kata ganti Allahumma sholli alaihi, meskipun di atasnya sudah ada nama Nabi Muhammad disebut. Misalnya alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru bawahnya Allahumma sholli alaihi, misalnya gitu kan. Padahal hi itu jelas ke Nabi Muhammad yang disyahadat Rasul tadi. Menurut mayoritas ulama di kalangan mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ini di Timur Tengah banyak dipraktekkan. Tapi alhamdulillah ada pendapat yang kedua yang mengatakan asalkan di atasnya itu sudah ada nama Nabi Muhammad disebut, lalu sholawatnya pakai kata ganti Allahumma sholli alaihi, sah. Menurut pendapat yang kedua, seperti dalam kitab Mawahibus Somad, dalam ta'liqatnya, dalam catatan kakinya. Dan ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kejadian ada teman saya namanya Ikhwan Sanusi, dia alumni dari Ahqaf, dari Yaman. Dialah yang menjerumuskan saya ke Azhar itu. Menjerumuskan dalam arti positif ya, karena saya ketika ada brosur seleksi ke Azhar itu saya nggak tertarik. Saya sudah menulis di survei pondok itu, setelah lulus mau kemana, saya sudah jawab mau pulang kampung, ngajari ngaji di kampung. Nah, teman saya dari Ikhwan itu, dia ngasih tahu saya, Kang, ini ada brosur seleksi ke Mesir, ke Al-Azhar tuh.
Ah enggak, saya bilang, capek sudah ngafalkan. Terus sudah ngafalkan Quran, ngafalkan pelajaran, sudah 9 tahun, hampir 10 tahun. Bagus Kang ini, katanya. Saya mau daftar ke sana, katanya. Adiknya dia memang sudah di sana duluan, adiknya si Iwan ini. Terus akhirnya saya bilang tetap tidak mau, cuma saking pengennya teman saya itu saya ke Mesir, akhirnya rapot saya yang ada dipegang oleh guru itu dipinjam sama dia, pinjam, difotokopi. Begitu waktunya pendaftaran dia ngajak saya untuk daftar, ya saya bilang ayo, kalau nemani aja enggak apa-apa. Daftar di Stain Kediri. Sudahlah pendaftarannya hari terakhir, yang bagian pendaftaran sudah di parkiran, hampir saja gak bisa itu, sudah hari terakhir itu. Terus sudah waktunya lewat jamnya, terus tanya ke Pak Satpam, wah sudah tutup barusan. Waduh, kami dari Lirboyo Pak. Oh itu orangnya masih di parkiran gitu. Hanya datang, Bu mau daftar ke Mesir. Wah sudah tutup gitu. Dari mana kalian? Dari Lirboyo. Ayo sudah, enggak apa-apa, sudah terakhir katanya. Berkas 1 punya dia, berkas 2 loh punya saya. Wan, ngapain Wan? Enggak apa-apa Kang, pokoknya ayo kita daftar sama-sama gitu. Ya sudah, karena sudah didaftarkan kan. Akhirnya tes lah di Malang, di UIN Malang. Alhamdulillah saya yang lolos, dia tidak lolos. Dia yang pengen, dia tidak lolos. Tahun depannya dia ngulang lagi, daftar lagi, enggak lolos juga. Tahun depannya dia ikut program di Malaysia. Di Malaysia ada kerjasama dengan Azhar, dengan Mesir. Kuliah di sana 8 bulan, itu setara dengan 4 semester di Azhar. Itu kerjasama memang. Akhirnya dia sudah lulus 8 bulan di Malaysia itu, tinggal proses berangkat. Kerjasamanya diputus sama Azhar, enggak berangkat lagi dia. Akhirnya dia daftar ke Ahqaf, ke Yaman, lulus. Tuh. Nah, jadi saya berhutang budi sama dia. Karena dia yang menjerumuskan saya ke Azhar. Kalau enggak lewat perantara begitu, ya secara sunnatullah ya saya tidak bisa berangkat ke Azhar, saya di kampung aja itu. Nah, setelah dia pulang dari Ahqaf, dia disuruh khutbah di kampungnya di Subang. Nah, dia ngikuti di Timur Tengah. Di Timur Tengah banyak yang pakai pendapat kedua tadi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Akhirnya ketika pas khutbah itu tidak ada yang protes. Begitu dia selesai ngimami sholat Jumat, imam di masjid itu dia kemudian berdiri pakai mic. Jamaah sekalian, mari kita sama-sama ulangi sholat zuhur karena tadi khutbahnya tidak sah. Imam yang di situ di masjid itu tidak sahnya kenapa? Karena tadi sholawatnya memakai isim domir, Allahumma sholli alaihi, itu tidak sah katanya. Akhirnya sholat Jumat, sholat duhur 4 rakaat. Bapaknya teman saya ini nangis dia. Kenapa? Karena malu, anaknya lulusan Yaman, khutbah ngimami dikatakan tidak sah. Bapaknya nangis. Akhirnya teman saya telepon saya, Kang, saya tadi ada kejadian yang membuat bapak saya nangis. Kenapa? Ceritakanlah begitu. Jadi saya tadi khutbah Allahumma sholli alaihi, ya karena saya dengar ketika saya di Yaman ya kan ada kayak begitu baca Allahumma sholli alaihi gitu. Oke, saya bilang tunggu, saya cari dulu referensinya, nanti saya kirimkan, kamu datangi imam yang mengatakan tidak sah itu. Saya cari, termasuk ketemu di Mawahibus Somad dan di beberapa referensi lain, kamu sampaikan. Nanti kalau orangnya tidak terima, telepon saya. Itu akhirnya wah, dia sampaikan, orangnya nggak terima, tetap pokoknya tidak sah. Akhirnya telepon saya sudah, sekarang jelas ada 2 pendapat, yang satu mengatakan tidak sah, satu mengatakan sah. Oke, kalau sudah seperti itu maka lari ke dalil. Sekarang mana dalilnya yang secara sharih sahih mengatakan bahwa kalau Allahumma sholli alaihi itu tidak sah? Ada nggak dalilnya? Saya juga nggak nemu. Kalau begitu itu namanya ijtihad. Kalau dalam masalah ijtihadiyah yang terjadi perbedaan pendapat, maka masih ringan, masih longgar, boleh menggunakan pendapat yang kedua, kecuali kalau ada dalil yang sahih sharih menyatakan, Nabi mengatakan misalnya ya, dalam sholawat kepadaku tidak boleh menggunakan isim domir, misalnya ada begitu. Nah maka jelas tidak sah. Tapi ini bukan masalah yang qat'i,
Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Bahkan di madhab-madhab lain, di selain madhab Syafi'i, ada yang menyatakan yang penting khutbah itu ya ada ceramahnya, ada wasiatnya, dah itu disebut khutbah. Tidak harus ada alhamdulillah, tidak harus ada sholawat, dah harus, yang penting ada isi wejangannya. Itu ada juga. Ada juga yang menyatakan alhamdulillah langsung kepada langsung kepada wasiat bittaqwa, karena melihat beberapa khutbahnya Nabi begitu, tidak pakai alhamdulillah wassalatu wassalamu alayya, enggak ada begitunya. Itu kan dalilnya sholawat kepada Nabi itu kan dari para sahabat, kebiasaan para sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, akhirnya diambil sebagai dalil, tapi dari Nabi sendiri tidak ada. Nah, kalau berdasarkan dalil, maka ini jelas masalah khilafiyah ijtihadiyah. Maka berlaku kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain karena sama-sama hasil ijtihad. Ternyata dia kakak kelas saya juga di Lirboyo yang menyalahkan ini kakak kelas juga. Tapi saya ceritakan, saya dulu aktif di Basul Masail, di Basul Masail dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah nurut. Ya sudah, saya minta maaf salah katanya. Akhirnya dia umumkan di masjid itu Jumat berikutnya. Dia sampaikan dengan gentle, mohon maaf saya kemarin terlalu gegabah mengatakan tidak sah. Setelah saya diskusi, saya dikasih referensi, maka saya nyatakan sholat Jumat kemarin itu sah. Tapi ini tadi kenapa perlu saya sampaikan? Siapa tahu ada yang mengalami kejadian begini. Itulah pentingnya ilmu itu harus luas, harus tahu ada khilafiyah dan landasannya bagaimana. Itu proses pengambilan hukum itu dari mana, itu penting sekali. Apalagi kalau kalian nanti terjun di masyarakat yang sekarang ini kan banyak pemahaman, banyak aliran. Misalnya saja yang paling gres, paling hangat tadi malam di masjid di Talangsari ada jamaah yang protes dengan adanya suara mik keluar selain azan dan iqamah. Ada suara murattal, ada suara tarhim kan. Kalau di kita alhamdulillah gak ada yang protes kan. Di Talangsari diprotes. Itu kata baginda Rasul, tidak boleh membaca Al-Quran dengan mengganggu dan sebagainya. Hanya satu hadis dia diambil. Kemudian pengurusnya telepon saya, Ustaz adakah dalil lain? Ada, saya bilang, saya kirim bahwa Nabi ketika mendengar orang baca Al-Quran dengan suara lantang, Nabi malah memuji. Allah merahmati orang itu, karena dengan dia membaca Al-Quran, dia mengingatkanku beberapa ayat yang saya terlupa. Jadi membaca lantang Al-Quran itu tidak selalu salah, kecuali kalau kita membaca lantang Al-Quran ketika orang-orang tengah sholat, misalnya sholatnya di sini juga, ya tidak boleh. Tapi kalau sholatnya di rumah, kita ada suara murattal, masa tidak boleh? Giliran ada suara musik boleh, ya kan kebalik. Nah, itu hal-hal seperti ini harus betul-betul dicari. Kalau dia menampilkan satu dalil yang melarang, coba ada nggak dalil lain yang kontradiktif dengan itu. Nah, ini jadi kajian usul fikih ya. Baik, jadi itu untuk sholawat. Pendapat yang pertama memang harus menggunakan isim zahir, tapi untuk menghindari fitnah, dah langsung pakai isim zahir saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak usah neko-neko, nggak usah Allahumma sholli alaihi, takut nanti diprotes lagi kayak teman saya tadi. Jadi kalau di masyarakat itu cari aman, jangan cari kontroversi, jangan tes water, tes ombak. Saya pengen tahu nih masyarakat paham nggak ini? Nggak usah, itu bikin gaduh masyarakat itu namanya. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan ya kita jawab gitu. Yang ketiga, wasiat bittaqwa, yaitu kita memberikan wejangan agar orang-orang bertakwa. Kalimatnya bagaimana ini? Fala budda minal hassi 'ala ta'ati aw az-zajri 'anil ma'siyati binahwi ihzaru 'iqaballahi awin nar. Itu. Jadi sebenarnya tidak harus pakai usikum, tidak harus. Usikum bitaqwallah, menurut mayoritas ulama tidak harus. Yang penting ada isi yang memerintahkan atau menyuruh para jamaah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Misalnya di sini kalimatnya ihzaru iqaballah, takutlah kalian kepada siksa Allah, atau ihzarun nar, takutlah kalian akan neraka, itu saja sah. Tapi sama, yang lebih sharih, yang lebih jelas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Dah pakai itu aja sudah paling aman itu. Atau boleh juga ittaqullah, boleh, sah. Tapi sekali lagi tidak wajib menggunakan kata usikum, tidak wajib. Yang penting ada ittaqullah, yang penting ada perintah untuk melakukan kebaikan. Tapi tidak cukup hanya mengingatkan dari dunia. Ihzarud dunya, takutlah kalian pada dunia, nggak cukup, karena tidak secara spesifik. Wasiat ini di khutbah 1, khutbah 2. Oke, ingat-ingat, alhamdulillah khutbah 1, khutbah 2, sholawat Nabi khutbah 1, khutbah 2, lalu kemudian wasiat bittaqwa khutbah 1, khutbah 2. 3 sudah ya. Lalu yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah. Boleh khutbah 1, boleh khutbah 2. Yang rukun salah satunya. Kalau misalnya di 2 khutbah baca dua-duanya, ayat di khutbah 1 baca ayat, khutbah 2 baca ayat, ya tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Itu. Tapi yang menjadi rukun hanya salah satunya. Diutamakan di khutbah 1. Diutamakan. Kenapa? Untuk menjadi pembanding dari doa. Doa ini menjadi rukun yang kelima, mendoakan orang-orang yang beriman di khutbah kedua. Berarti apa saja rukunnya tadi? Alhamdulillah, sholawat, wasiat bittaqwa, ini di 2 khutbah. Baru kemudian baca ayat, 1 ayat saja cukup. Kalau ayatnya panjang, asalkan sudah bisa difaham, misalnya separoh, misalnya kayak ayat mengenai hutang, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Oh, yang penting sudah bisa difaham, ada isinya, maka menurut mayoritas ulama juga sah. Pendek tapi juga bisa difahami juga sah. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Toha, ya tidak bisa. Karena nggak ada isinya, hanya Toha gitu saja. Yasin, nggak bisa. Harus yang ada mengandung makna yang lengkap. Itu. Maka sebenarnya dalam khutbah itu prakteknya khutbah ini yang minimal sah itu hanya begini saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dah duduk. Lalu kemudian berdiri lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah sah khutbahnya. Iya. Minimal begitu. Tapi jangan sekali-kali praktek begitu dalam kondisi normal. Pasti besok tidak akan diundang lagi. Ya ada isinya. Tapi misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya hujan sangat deras, badai, atau ada orang meninggal misalnya di dalam masjid itu, lagi enak-enaknya mendengarkan khutbah, suara imamnya meledak, wah kaget orangnya, jantungan, meninggal. Udah pakai khutbah yang minimalis itu aja sudah. Itu sah. Itulah pentingnya kita belajar dengan konsep sehingga tahu mana batas minimal sah dan mana yang di atasnya itu afdholiyah. Oke, baik. Sekarang praktek khutbah. Prakteknya bagaimana? Ini yang biasa kita praktekkan ya. Dan ini memungkinkan mengandung perbedaan. Untuk prosesi khutbah Jumat, di saat waktu sholat duhur sudah masuk, maka muadzin mengumandangkan azan pertama. Azan pertama itu awalnya di zaman Nabi azan Jumatan itu hanya sekali, lalu menjadi 2 kali di zaman siapa? Sahabat siapa? Utsman.
Kalau yang menghidupkan kembali sholat tarawih siapa? Sahabat Umar. Yang pertama kali menjadikan tarawih 20 rakaat sahabat Umar. Apakah sahabat Umar itu ahli bid'ah? Ya karena di Nabi kan 8, kok bisa jadi 20? Bid'ah. Kalau ahli bid'ah kan neraka. Sahabat Umar di neraka. Wah, kurang ajar sekali itu. Oh, Nabi sudah menjamin sahabat Umar termasuk ahli surga, berarti ada yang salah dengan pemahaman bid'ah kita. Kalau misalnya mengatakan begitu, oh bid'ah. Termasuk ini azan Jumat ini. Wah, berarti sahabat Utsman ahli bid'ah ini. Karena sudah menambahkan azan 2 kali. Zaman Nabi hanya sekali. Wah, ahli bid'ah. Sahabat Utsman itu punya istri 2 yang putrinya Nabi, disebut sebagai Dzunnurain. Nggak mungkin Nabi itu mengizinkan ahli neraka untuk menikahi 2 putri beliau, tidak mungkin. Berarti kalau ada yang menuduh 2 azan itu bid'ah, ada yang salah dengan pemahaman bid'ahnya. Tuh, salah berarti pemahaman dia. Kok bisa nggak sama dengan pemahaman sahabat Utsman dan sahabat Ali serta lain-lainnya yang khutbah yang azannya 2 kali. Ketika azan pertama dikumandangkan, nah untuk azan ini sisipannya kata Pak Agus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bisa Allahu Akbaru pakai dhammah menggunakan qiyas ilmu nahwu, karena dia memang asalnya Allahu Akbaru, Allahu Akbar, maka hamzah wasal Allah yang kedua hilang, Allahu Akbarullah. Bisa juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti di waqaf, dipisah. Bisa juga yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa pakai fathah. Bahkan yang fathah ini yang menjadi sunnah dari zaman sahabat tabi'in dan seterusnya. Di mana itu keterangannya? Dalam kitab Haqqut Tilawah, di bab Tajwidul Adzan wal Iqamah. Termasuk juga di kitab ini yang saya bawa, kitab At-Taqrirat As-Sadidah, juga pakai fathah. Oh, salah dong secara ilmu nahwu. Tunggu dulu, jangan asal salah-salah begitu. Kalau itu adalah menjadi sunnah yang dari zaman sahabat tabi'in, maka kita cari apa sih taujihnya. Oh, taujihnya begini, asalnya Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, ya kan? Lalu kemudian dimatikan, diwaqaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu harokat fathahnya Allah A yang kedua itu dinakal, dipindah kepada ro sebelumnya yang tadinya sukun. Asalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Jadi betul. Jadi kalau ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salah itu, nggak ngerti ilmu nahwu itu. Dia yang tidak belajar tentang tajwid azan, yang menyalahkan ini yang salah. Jadi boleh 3 ya pilihannya ya. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3-tiganya betul. Kalau ada yang nanya di mana referensinya, dalam kitab apa? Haqqut Tilawah, atau di kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Tuh, maka kalau kita membenarkan orang, maksudnya menganggap benar orang, itu masih agak ringan lah, tidak terlalu ribet. Tapi kalau menyalahkan orang itu harus lebih hati-hati dan detail. Siapa tahu memang ilmu kita yang belum sampai. Kayak saya waktu SD dulu mendengarkan Ustaz Muammar ZA itu tilawah di kampung saya, ada khitanan anaknya orang kaya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Saya dalam hati, katanya juara internasional, kok bacanya wadduha wallaili. Wah, nggak bener ini. Itu siapa yang salah? Ya saya yang salah, karena saya belum belajar qiraat tuh anak SD. Itu beliau yang benar karena memang sudah belajar qiraat. Itu begitu kadang-kadang. Ya, jadi kalau misalnya mohon maaf nih, kalian mendengar dosen menyampaikan sesuatu misalnya, kok tidak sama ya dengan pengetahuan saya, jangan langsung disalahkan. Coba cross check. Coba cari referensi atau perbandingan, siapa tahu benar gitu ya. Jangan langsung
salah dosen itu salah semua yang diajarkan. Bukan salah semua, bisa jadi kita yang memang belum ke sana. Yang krusial berikutnya, singkat saja kalau azan ini, jangan ketika azan dan iqamat tambahi wawu yang di syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan wa asyhadu. Jangan ada wawunya. Asyhadu saja. Oh, dari mana dalilnya ini? Ada di beberapa riwayat tentang azan. Semua riwayat hadis yang saya sudah kaji itu tidak ada satupun riwayat yang menggunakan wawu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di kitabnya juga sama, enggak ada wawunya. Misalnya di kitab At-Taqrib As-Sadidah atau di kitab Hakut Tilawah tadi, atau di kitab yang lebih luas misalnya I'anatul Talibin disebutkan enggak ada wawunya semua. Alasannya kenapa? Karena itu memang ditujukan untuk dipisah-dipisah. Dan Nabi ngajari sahabat Bilal begitu. Enggak ada wawunya, baik azan maupun iqamah. Jadi iqamah pun jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, enggak usah. Asyhadu langsung. Ya, tidak ada wawunya. Dan ini perlu disebarkan juga karena di masyarakat banyak yang nganggap ada wawunya disamakan seperti syahadat lain. Tidak sama. Untuk azan tidak ada wa asyhadu anna, langsung asyhadu anna. As-salatu khairum minan naum atau as-salatu khairum minan naum. Mana yang tepat? Yang pertama apa kedua? Yang kedua, yang pertama. Karena itu adalah mad lin. Mad lin tapi ketika berhenti itu menjadi mad, maka panjang. Tuh. Oh, nanti kalau panjang artinya ayo tidur lagi yang lama. Enggak ada kaitannya dengan itu. Kan artinya jelas salat itu lebih baik daripada tidur. Gitu. Hayya 'alal falah. Boleh enggak itu? Tidak boleh. Itu disebutkan dalam Hakut Tilawah, dibahas itu. Mengkolkolahkan huruf ha, enggak boleh. Ha itu bukan huruf kolkolah. Tapi di Arab Saudi ada yang begitu. Ya ada. Memang tajwidnya azan dan iqamah itu tidak seketat tajwidnya baca Quran, tapi kalau salah dan benarnya ya salah. Karena ha itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan hanya asal tiru saja. Itu falah itu kencang. Ada juga yang hayya 'alas shalah gitu. Ya tidak betul. Ya itu sisipan saja. Yang lain-lain insyaallah azannya sudah bagus-bagus ya. Terutama asyhadu alla ilaha illallah, la yang pertama agak panjang. Jangan asyhadu alla ilaha illallah, salah. La-nya minimal satu alif. Asyhadu alla ilaha illallah sudah betul. Yang lebih betul asyhadu alla ilaha illallah, panjangkan. Tuh. Baik, langsung saja setelah azan pertama disunnahkan melaksanakan sholat sunnah ba'da azan 2 rakaat dan sholat sunnah qabliyah 4 atau 2 rakaat. Setelah itu Bilal kemudian dia maju mengambil tongkat. Kalau disediakan tongkat hukumnya apa dalam khutbah? Sunnah. Apakah ada dalilnya? Ada. Riwayat siapa? Banyak riwayatnya. Misalnya yang saya screenshot yaitu riwayatnya Imam Abu Dawud dari Imam Al-Hakim bin Hazan mengatakan syahidnal jum'ata ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala 'asa aw qausin fahamidallahu wa athna alaihi. Menurut Imam Al-Hakim bin Hazan sahabat, kami menyaksikan Jumatan bersama Nabi dan Nabi berdiri dengan berpegang pada tongkat. Dan ini menurut Imam Syu'aib Al-Arnaud sanadnya hasan. Lalu kemudian Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih dan ada syawahid, ada dalil-dalil lainnya. Ya, jadi pakai tongkat hukumnya
sunnah, tapi tidak jadi syarat. Jadi nggak pakai tongkat bagaimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya tongkatnya ada yang menyembunyikan, iya jangan ribut. Ada tongkatnya nggak ada, ya sudah lanjut aja khutbah. Enggak, saya kalau nggak ada tongkat nggak bisa. Oh ya nggak usah begitu, karena tidak wajib gitu. Langsung saja setelah Bilal, khatib kemudian maju. Setelah maju, dia ada di beberapa tempat itu khatib masih menghadap ke ke arah kiblat. Lalu kemudian Bilal membaca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang begitu. Tapi kalau di Samarinda rata-rata enggak. Yang masih menerapkan ini misalnya di Masjid At-Taufik di Suryanata, itu kita disuruh untuk masih menghadap ke sana dulu, baru kemudian mereka membaca sholawat. Tapi di tempat lain rata-rata kita maju itu langsung balik arah. Balik arahnya ke arah mana? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Boleh ke arah kiri, boleh balik kanan, tapi di Samarinda kebanyakan balik kanan. Jadi putar ke kanan gitu. Tapi sebenarnya sekali lagi ini tidak jadi syarat, kebiasaan saja. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baru kemudian azan kedua. Setelah azan kedua, lalu kita kemudian berdiri membaca khutbah tadi. Setelah itu duduk Bilal membaca sholawat. Lalu kemudian kita berdiri lagi untuk khutbah kedua. Setelah khutbah kedua tidak usah ditutup dengan salam. Beberapa tempat itu ada salamnya terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru turun ngimami. Jadi gampang saja sebenarnya. Yang tidak gampang itu proses pembiasaan. Pertama kali kita khutbah itu ya gemeter-gemeter. Saya malah pertama kali khutbah itu di Mesir menggunakan bahasa Arab hafalan, karena di Mesir kan tidak ada yang pakai teks, semuanya hafalan. Saya awalnya ya mungkin itulah, orang grogi itu sebenarnya bagus. Orang grogi itu tandanya dia serius. Tapi dengan grogi itu kita membuat kita persiapan maksimal. Jadi setelah persiapan maksimal, orang tuh mendengar, bagus nih. Ada orang wafidin, orang asing, khutbahnya pakai bahasa Arab tanpa teks, dalil-dalilnya hafal, menyebutkan hadis. Dan saat itu saya sudah mulai latihan menyebutkan hadis dengan nomor. Akhirnya ketika saat itu ada pejabat, kemudian saya disuruh untuk khutbah di masjid besar di Kairo itu sebagai seorang wafidin. Itu latihan saya di khutbah itu. Jadi ketika di Indonesia malah saya coba pakai teks itu malah susah. Mana tadi hilang. Karena biasa nggak pakai teks. Itu. Jadi kalau pakai teks itu ya harus fokus dan tulisannya harus gede-gede. Pakai teks boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, apalagi di sebagian masjid di Samarinda ada yang Ustaz, nanti pakai teks saja. Ya sudah, yang penting bawa kertas ya kan, entah isinya catatan hutang atau apa terserah ya kan? Itu sebagai syarat aja. Soalnya kalau pakai teks tulisannya agak kecil-kecil, begitu sudah ngelihat jamaah balik sini lagi, lihat jamaah lagi, mana tadi hilang tulisannya. Itu. Jadi kalau bisa tanpa teks silahkan, asal durasinya diingat jam berapa ya kan, 15 menit standarnya kalau di Indonesia di Samarinda. Kalau pakai teks ya silahkan juga, boleh ya, dua-duanya boleh, bagus. Wallahu a'lamu bissawab. Kira-kira bisa praktek khutbah begitu? Yo gampang ya sebenarnya, kalau dari sisi teorinya gampang. Yang penting memperbanyak dan memulai jam terbang. Nah, ini. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian ada diskusi. Oh iya. Nanti kalau teman-teman sekalian pulang kampung diminta untuk menjadi khotib, mungkin ada saja kan yang diminta khutbah Idul Fitri atau nanti Idul Adha, ya agak-agak ini dulu, agak ragu-ragu dulu, jangan langsung siap, jangan. Aduh gimana ya Pak, apa tidak ada yang lain kah Pak, gitu kan. Enggak ada, ini sudah kami sepakat. Ya sudah, insyaallah saya berusaha begitu. Jangan juga nanti bisa ya, siap gitu. Jangan usah langsung begitu. kayak orang betul ya, ambisi betul. Ya adalah bahasa-bahasa diplomatis ya kan. Ya saya coba ya Pak, nanti saya latihan dulu, nanti saya persiapan dulu gitu kan. Insyaallah siap. Nanti kalau ada yang kurang-kurang tolong dikasih masukan, saran begitu. Ya, jangan kayak
seolah-olah sudah sok profesional ya kan. Begitu tampil menggelegar ada salah, waduh malu gitu. Gitu, teori itu ya. Baik, silakan kalau ada diskusi satu atau dua. Apa tuh? Itu kemudian langsung dicoret. Beliau Kiai Haji Abdul Aziz Murad dari Merangkin sangat selektif orang yang ditampilkan sebagai khotib. Nah, ini mohon pencerahannya. Oke, baik. Ini pertanyaan seorang moderator dan seorang calon khotib karena kayaknya belum pernah khutbah ini. Kalau nyeramai mahasiswa, oh hebat sekali pokoknya, nggak ada lawan pokoknya. Baik. Yang pertama tentang apakah menghadap ke arah jamaah dulu atau langsung menghadap ke sini. Iya. Jadi karena itu bukan sesuatu yang menjadi bagian dari syarat dan rukun dan juga tidak dipraktekkan di zaman Nabi. Hanya saja ada iktibasnya, ada dalilnya. Bilal itu ada. Saya lupa dalam kitab apa di Mizan I'tidal atau apa. Jadi saat itu ada yang mengingatkan jamaah. Memang kalimatnya lebih simpel dan sederhana. Ya kalimatnya istami'u wa ansitu, istami'u wa ansitu, gitu saja. Itu kalimatnya. Dengarkan, perhatikan, gitu. Itu kan sama sebenarnya isinya dengan Bilal-Bilal kita kan, yang salah satu perintahnya kan supaya untuk betul-betul mendengarkan itu. Nah, kalau di riwayat itu ya memang tetap menghadapnya ke arah kiblat, tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi di tempat kita ada yang menghadap ke arah jamaah untuk mubalaghah supaya betul-betul jamaah lebih memperhatikan pesan dan wasiat sebelum khutbah itu, supaya betul-betul memperhatikan. Ya silahkan. Atau langsung menghadap ke arah kiblat, silahkan. Itu bagian dari kebiasaan saja, tapi yang jelas tidak menjadi syarat. Bahkan andai tidak ada Bilal pun tidak masalah. Tadi ada enggak syarat dan rukun khutbah harus ada Bilal? Enggak ada kan? Nah, maka belajar dari konsep ketika bukan menjadi rukun, bukan menjadi syarat, maka banyak yang bersifat tradisi kebiasaan. Tapi memang sumbernya ada, cuman sumbernya tentu lebih simpel tadi, menghadapnya tetap ke arah kiblat. Dan yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan muadzinnya, sama kayak kita, Bilal itu disebutnya. Kenapa sih namanya Bilal? Ya karena kan muadzin itu identik dengan sahabat Bilal gitu. Maka namanya Bilal. Baik, jadi tidak syarat apakah harus menghadap jamaah dulu atau langsung ke sini, tidak menjadi syarat. Terserah saja, mengikuti kebiasaan di tempat tertentu. Yang berikutnya tentang masalah etika khotib. Kalau syarat tadi sudah jelas ya, syaratnya khotib tadi ada berapa? Ada 12. Dari 12 itu apakah ada syarat dia bukan orang fasik? Tidak ada. Maka andai orang fasik dia khutbah pun sah. Hanya saja memang kurang memenuhi adab etika khutbah. Istrinya tidak berjilbab, padahal yang namanya orang khutbah itu kan memberikan wejangan, wasiat. Orang yang memberikan wasiat itu idealnya, etisnya orang yang memang layak untuk digugu dan ditiru, untuk dicontoh, diteladani. Misalnya ini ada orang khutbah, jagalah anak-anak kita dari maksiat, dari pergaulan bebas, dari perzinahan. Anaknya ternyata berzina. Ya orang dalam hatinya, apa itu ngurusi kita, anaknya sendiri, ya begitu. Dan itu ada itu. Jadi ketika beliau khutbah itu, orang itu pokoknya nggak usah ngurusi kita, gitu. Itu masuknya dalam ranah adab etika. Untuk seorang takmir bagus itu diterapkan.
Terapkan itu. Bagaimana nih track recordnya orang ini pernah koruptor tidak gitu kan. Kalau jelas-jelas koruptor, coret. Itu masa koruptor khutbah lalu nyeramai kita untuk ayo takwalah kepada Allah gitu. Ya nggak pantas tuh. Atau yang kalimatnya kasar, sering mengeluarkan isi kebun binatang misalnya, coret itu nggak boleh. Atau yang jelas-jelas benci kepada masjid, mengkritiki masjid aja tapi nggak pernah ke masjid. Itu bahkan menganggap masjid ini sudah ketinggalan zaman, ibadah itu ya langsung aja dengan Allah, ngapain ke masjid, kalau ke masjid itu namanya riya, pamer itu. Coret itu begitu. Atau misalnya dosen-dosen yang mengajarkan anti Islam misalnya itu, Islam ini agama yang ketinggalan zaman, sudah nggak relevan, semacam-macam lah. Isi kandungannya itu sudah ketinggalan berapa abad yang lalu. Jangan dimasukkan jadi khotib itu, Pak. Begitu. Itu ranahnya sekali lagi masuknya di apa? Adab etika. Adab etika menjadi penyaring, betul. Tapi untuk sah tidaknya tetap sah meskipun orangnya fasik, meskipun istrinya tidak berjilbab, meskipun dia koruptor, sepanjang memenuhi syarat 12 itu tadi sah khutbahnya. Cuman ya tadi efeknya itu yang tidak bagus, karena kan khutbah itu tujuannya apa? Untuk didengar, untuk dilaksanakan. Kalau yang khutbah begitu, bagaimana bisa didengar dan dilaksanakan oleh jamaah? Itu ranahnya di adab etika. Seperti itu. Sama dengan imam ya. Imam juga begitu. Orang fasik jadi imam sah tidak? Ya sah, karena memenuhi syarat. Tapi tidak dianjurkan. Itu pilihan yang terakhir lah gitu. Yang tidak jadi pilihan terakhir ya orang-orang yang baik-baik dulu, yang kalau punya hutang bayar, tidak mengambil duit, tidak membawa lari duit orang. Kalau yang begitu-begitu yang hutang tidak bayar-bayar, atau yang berkhianat, bawa motor teman tapi ternyata dipreteli, jangan jadi imam itu. Masalah itu. Wallahu a'lamu bissawab. Talkshow jam berapa? Wah ya harus segera selesai ini. Baik, ini saja. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa diskusi ya, bisa WA, bisa pas ketemu, bebas saja. Yang penting jangan sampai siang-siang ini ngajak untuk makan, nah tidak boleh. Kita tutup, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bekal hidup kita ke depan. Khotib itu tugas yang mulia, maka jaga hati kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Misalnya, saya khutbah supaya dapat amplop, jangan. Itu akhirnya begitu tujuannya, saya siap khutbah, dikasih amplop, beneran dikasih amplop, tapi nggak ada isinya. Jadi sekali lagi jangan bertugas begitu-begitu dilatar belakangi dengan keinginan dapat amplop. Pokoknya kerjakan saja, laksanakan saja, karena Allah Subhanahu wa taala. Amplop itu bukan urusan kita, bukan kita yang mikirkan, tapi orang lain yang mikirkan. Ya, jadi nggak usah difikirkan. Tuh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada yang ketinggalan tadi, ketika naik ke mimbar juga sebenarnya tidak menjadi syarat harus kanan dulu, tidak, kiri pun tidak apa-apa. Atau kalau tanjakannya banyak ya kanan kiri gitu aja, tidak usah kanan lalu kiri sejajarkan, kanan gitu, lama. Tapi di Samarinda ini kebanyakan kita kanan dulu, kanan gitu, nanti pas turun kiri dulu. Itu hanya kebiasaan saja, tapi penting. Kadang-kadang itu diperhatikan oleh takmir itu. Kalau takmirnya ngelihat, wah ini kiri dulu nih naiknya, coret itu. Ada begitu.
Pakai serban imamah juga tidak menjadi syarat, tapi bagus. Di beberapa masjid menerapkan itu. Kalau tidak pakai imamah, coret, ada. Ya sudah, kita ikuti saja dalam rangka untuk menjaga kesunahan. Bagus. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.